Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi bareng Kak Faza bersama Mat Ceria Matematika Kita Pasti Bisa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV, kalian sudah pernah belajar kan ya mengenai persamaan linier 1 variabel atau PLSV dan sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. Yuk kita ingat kembali materi PLSV dan SPLDV. Apa sih definisi dari PLSV dan SPLDV? PLSV adalah persamaan linier yang memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Contohnya, 3x sama dengan negatif 9 atau 2x dikurangi 9 sama dengan negatif 3x ditambah 1. Sedangkan SPLDV adalah sistem persamaan linier yang memuat 2 variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Contohnya, 4A ditambah 3B sama dengan 13, dan 3A dikurangi 2B sama dengan 3. Selanjutnya, sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Apa sih yang dinamakan SPLTV? Nah, SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Contohnya yang pertama ada 3x plus 4y dikurangi z sama dengan 32. Kemudian persamaan yang kedua, x ditambah y ditambah 2z sama dengan 20 dan 3x plus 2y sama dengan 23. Nah, pada contoh 1 itu variabelnya adalah x, y, dan z. Kemudian contoh yang kedua ada 4a dikurangi 3b ditambah 5c sama dengan 13, 2a plus 3b min c sama dengan 3, dan a plus b plus c sama dengan 6. Nah, pada contoh yang kedua itu memuat variabel yakni a, B, dan C. Adapun angka-angka yang menempel pada suatu variabel itu disebut koefisien. Kemudian bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel, misalkan kita menggunakan variabel x, y, dan z, maka bentuk umumnya adalah A1x plus B1y plus C1z sama dengan D1, itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, A2x plus B2y plus C2z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiga yakni A3x plus B3y plus C3z sama dengan D3. Nah, syarat dari ketiga persamaan tersebut adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, D3, X, Y, dan Z itu merupakan elemen dari bilangan real. Dengan A1, B1, C1 itu tidak sekaligus ketiganya adalah 0. Begitu pula dengan A2, B2, dan C2 juga tidak sekaligus ketiganya 0, kemudian A3, B3, dan C3 tidak sekaligus ketiganya 0. Karena kalau ketiganya 0 itu tidak akan terjadi suatu persamaan ya. Setelah kita tahu mengenai definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel dan bentuk umum dari SPLTV, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat SPLTV itu yang pertama ada terdiri dari 3 persamaan linier yang memuat 3 variabel. Kemudian syarat yang kedua,
semua koefisien dari ketiga variabelnya tidak boleh sekaligus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga variabelnya itu saling terkait atau berhubungan. Yang keempat, pangkat tertinggi ketiga variabelnya adalah 1. Kemudian sistem persamaan linear 3 variabel itu dapat diselesaikan dengan cara yang pertama ada substitusi, kemudian eliminasi, yang ketiga ada campuran yakni eliminasi dan substitusi, dan yang terakhir itu bisa menggunakan determinan dan inverse matrix. Selanjutnya kita akan belajar menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel dari suatu permasalahan kontekstual. Untuk contoh yang pertama, Ibu Yanti membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp307.500. Ibu Eka membeli 3 kg telur, 1 kg daging, dan 2 kg udang dengan harga Rp217.500. Ibu Putung beli 1 kg telur, 3 kg daging, dan 2 kg udang dengan harga Rp332.500. Jika Ibu Aniza akan membeli 2 kg telur, 3 kg daging, dan 2 kg udang, maka berapa harga yang harus ia bayar? Nah, dari permasalahan ini kita dapat menyelesaikannya menggunakan konsep persamaan linear 3 variabel. Langkah yang pertama, kita harus membuat ketiga variabel terlebih dahulu. Maka kita misalkan harga telur adalah X, harga daging adalah Y, dan harga udang adalah Z, maka dapat diperoleh persamaan-persamaan seperti berikut. Persamaan yang terbentuk diantaranya 5X plus 2Y plus Z sama dengan 307.500. Itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 217.500. Dan persamaan yang ketiga itu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 332.500. Nah, yang ditanyakan adalah 2X plus 3Y plus 2Z itu nanti sama dengan berapa? Nah, langkah penyelesaiannya bisa menggunakan substitusi, eliminasi, campuran eliminasi dan substitusi, maupun determinan dan inverse matrix. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual di atas, kita akan menggunakan konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan-persamaan seperti berikut ya. Untuk persamaan yang pertama, 5X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 307.500. Untuk persamaan yang kedua, 3X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 217.500. Dan persamaan yang ketiga, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 332.500. Untuk yang ditanyakan adalah 2X ditambah 3Y ditambah 2Z, nanti hasilnya berapa? Kayak gitu ya. Langkah yang pertama, kita akan mengeliminasi salah satu dari variabel-variabel, yaitu boleh X-nya dulu, boleh Y-nya dulu, atau Z-nya dulu. Sebagai contoh, kita akan mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Coba perhatikan untuk persamaan 1, 5X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 307.500. Nah, perhatikan koefisien dari Z. Di sini adalah koefisiennya 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 217.500. Untuk koefisien Z itu adalah 2. Nah, untuk mengeliminasi Z, kita harus menyamakan dulu koefisien dari kedua Z-nya ya, dengan cara mencari KPK-nya. Di sini koefisiennya adalah 1 dan 2, maka KPK-nya adalah 2.
Sehingga yang koefisiennya 1 kita kalikan 2, yang koefisien Z-nya 2 kita kalikan 1. Sehingga didapatkan untuk persamaan yang pertama 10X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 615.000. Untuk persamaan yang kedua masih tetap ya, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 217.500. Karena koefisien Z sudah sama dan keduanya negatif, supaya hasilnya 0, maka bisa kita langsung mengurangkannya ya, sehingga didapatkan 7X ditambah 3Y sama dengan 397.500. Nah, ini bisa kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Untuk langkah yang kedua, kita akan mengeliminasi Z dari persamaan 2 dan 3. Untuk persamaan 2, 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 217.500. Dan persamaan yang ketiga, X tambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 332.500. Karena koefisien dari Z sudah sama, yaitu keduanya 2 dan positif, maka bisa langsung kita kurangkan ya dari persamaan 2 dan 3. Sehingga didapatkan 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 115.000 sebagai persamaan yang kelima. Untuk langkah yang ketiga, kita akan mengeliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Untuk persamaan 4, 7X tambah 3Y sama dengan 397.500. Dan persamaan yang kelima, 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 115.000. Lah, ini perhatikan koefisien dari Y-nya. Yang satu koefisiennya adalah 3, kemudian persamaan yang kelima koefisiennya adalah negatif 2 ya. Untuk menyamakan koefisien dari Y, maka kita mencari KPK dari 3 dan 2. KPK-nya kan adalah 6 ya, maka yang koefisiennya 2 kita kalikan 3, yang koefisiennya 3 nanti kita kalikan 2. Sehingga diperoleh untuk persamaan yang keempat, kita kalikan 2, didapatkan 14X tambah 6Y sama dengan 795.000. Untuk persamaan yang kelima, kita kalikan 3, sehingga didapatkan 6X dikurangi 6Y sama dengan negatif 345.000. Karena yang satu koefisiennya Y adalah positif, yang satu adalah negatif, maka operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan, sehingga 6Y dikurangi 6Y sama dengan 0 ya. Dari kedua persamaan tersebut kita jumlahkan sehingga diperoleh 20X sama dengan 450.000. Maka nilai X itu sama dengan 450.000 dibagi 20, sehingga didapatkan 22.500. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, kita substitusikan nilai X yang sudah didapatkan ke persamaan 5 atau bisa ke persamaan 4. Ini contohnya kita substitusikan ke persamaan 5. Persamaan 5 adalah 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 115.000. Untuk nilai X tadi sama dengan 22.500, maka kita substitusikan menjadi 2 kali 22.500 dikurangi 2Y, sama dengan negatif 115.000. Sehingga didapatkan 45.000 dikurangi 2Y sama dengan negatif 115.000. Maka nilai
negatif 2Y itu akan sama dengan negatif 115.000 dikurangi 45.000, sehingga didapatkan negatif 2Y sama dengan negatif 160.000. Maka nilai Y sama dengan negatif 160.000 dibagi negatif 20, maka didapatkan nilai Y sama dengan 80.000. Kemudian langkah selanjutnya yakni langkah yang kelima, substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1. Pada slide sebelumnya, persamaan 1 adalah 5X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 307.500. Kemudian kita memperoleh bahwa nilai X adalah 22.500 dan Y-nya adalah 80.000. Maka kita substitusikan ke persamaan menjadi 5 kali 22.500 ditambah 2 dikali 80.000 ditambah Z sama dengan 307.500. Kita operasikan menjadi 112.500 ditambah 160.000 ditambah Z sama dengan 307.500. Kemudian diperoleh 272.500 ditambah Z sama dengan 307.500. Kemudian 272.500 yang di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Maka diperoleh Z sama dengan 307.500 dikurangi 272.500. Sehingga diperoleh nilai Z sama dengan 35. Maka kita peroleh bahwa nilai X itu sama dengan 22.500. Nilai Y-nya adalah 80.000 dan nilai Z sama dengan 35.000. Kemudian yang ditanyakan adalah 2X tambah 3Y ditambah 2Z hasilnya berapa? Nah, kita substitusikan nilai X, Y, dan Z ke persamaan yang ditanyakan, sehingga diperoleh 2 dikali 22.500 ditambah 3 kali 80.000 ditambah 2 kali 35.000. Maka didapatkan 45.000 ditambah 240.000 ditambah 70.000 sama dengan 355.000 rupiah. Jadi Bu Aniza harus membayar uang sebesar 355.000 rupiah. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, supaya kalian lebih memahami mengenai konsep sistem persamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan masalah kontekstual, kakak beri tugas, silahkan dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Mungkin cukup sampai di sini ya. Pembahasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.